Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas contoh soal dari materi jumlah dan selisih fungsi trigonometri yang telah Ibu jelaskan pada video-video sebelumnya. Di sini Ibu akan memberikan 5 contoh soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, dimulai dari yang mudah hingga yang sukar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas beberapa contoh soal mengenai jumlah dan selisih fungsi trigonometri, di mana materinya itu telah disampaikan di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kalian lihat, yang pertama di sini ada kosinus 5pi per 12 dikurangi dengan cos pi per 12. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau misalkan kalian lupa untuk rumusnya, di sini Ibu ingatkan terlebih dahulu. Misalkan, kalau kita punya bentuk kosinus A dikurangi dengan kosinus B. Nah, untuk cos A dikurangi dengan cos B, rumusnya adalah negatif 2 kali sinus dari setengah A tambah B, lalu dikali dengan sinus setengah dari A dikurangi dengan B. Nah, setengahnya di sana itu adalah pengganti untuk sudutnya. Jadi kalian lihat di sini ini ada sudutnya, nah itu adalah penggantinya. Jadi si setengah itu nggak bisa kamu kaliin dengan koefisien di depan fungsi trigonometrinya. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini kita lihat dari contoh soalnya. Nah, otomatis pada contoh soal ini kalian lihat yang bertindak sebagai sudut A, berarti ini kan adalah sudut A. Nah, lalu yang ini adalah sudut B. Nah, kita tinggal masukin deh ke rumusnya. Berarti di sini kita peroleh jadi negatif 2 kalinya sinus. Nah, setengah dari, kita jumlahin dulu sudutnya. Berarti ada 5pi per 12 ditambah dengan pi per 12. Nah, dikali dengan sinus dari 5pi per 12 dikurangi dengan pi per 12. Nah, setelah ini kita bisa sederhanakan kembali menjadi negatif 2 kali sinus setengah. Ini kalian jumlahin, berarti kan jadi 6pi per 12. Nah, dikali dengan sinus dari, ini mohon maaf, di sini ada setengahnya. Nah, dari setengah kalinya 4pi per 12. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita sederhanakan, kalian lihat ada 6, Ibu coret dengan 2, berarti di sini 3. Lalu di sini ada 4, Ibu coret dengan 2, berarti di sini 2. Nah, sehingga bentuk penyederhanaannya itu menjadi negatif 2 dikali dengan sinus. Nah, di sana ada 3pi per 12. 3pi per 12 itu kan sama saja dengan pi per 4. Nah, lalu dikali lagi dengan sinus. Di sini ada 2pi per 12. Nah, artinya 2pi per 12 itu adalah pi per 6. Nah, kalian tinggal ingat-ingat kalau udah kayak gini. Berarti kan tinggal negatif 2 dikali sin dari pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Sementara sin dari pi per 3 itu adalah setengah ya. Nah, setelah itu ini bisa Ibu coret lagi. Berarti kalau kita coret, di sini hati-hati. Ini kan bentuknya perkalian ya, jadi minus 2 kali setengah akar 2 dikali dengan setengah. Berarti kalau kita mau coret, ini hanya dicoret dengan salah satu. Jadi si setengah yang ini dia nggak bisa dicoret. Nah, sehingga hasil akhirnya itu menjadi negatif dari setengah akar 2. Nah, ini adalah penyelesaian untuk jenis soal yang paling sederhana dari penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 ini diberikan soal cos 15 derajat dikurangi cos 75 derajat
dibagi dengan sinus 15 derajat dikurangi dengan sin 75 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal ini, jika kita menggunakan rumus yang biasa, misalkan kalian cari dulu cos 15-nya berapa, cos 75-nya berapa, lalu sin 15-nya berapa, sin 75 berapa, itu pasti makan waktu yang lama. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus selisih fungsi trigonometri. Nah, di sini Ibu ingetin lagi untuk rumusnya. Tadi kan di soal nomor 1, Ibu udah ingetin bahwa rumus cos A cos A dikurangi dengan cos B. Nah, untuk yang di sini karena tadi udah, Ibu hanya akan mengingatkan rumus untuk sinus A dikurangi dengan sinus B. Nah, kalau sin A dikurangi dengan sin B, rumusnya itu adalah 2 kalinya kosinus setengah dari A tambah B, lalu dikalikan dengan sinus setengah dari A ditambah dengan B. Nah, ini rumus untuk pengurangan fungsi sinus, ya. Oh. Inilah maksudnya ya. Nah, sekarang gimana cara kita mengerjakan si rumusnya? Di sini kalian bisa lihat ada sinus berapa? Ada sinus 15, cos 15, cos 75 dan sin 75. Jadi di sini Ibu akan misalkan semua yang menggunakan 15 derajat itu adalah A. Lalu untuk yang 75 derajat itu adalah sudut B. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya ya, ini masukinnya ke rumus nomor 1, berarti diperoleh negatif 2 kalinya sinus dari setengah 15 derajat ditambah dengan 75 derajat dikali dengan sinus setengah dari 15 derajat dikurangi dengan 75 derajat. Nah, ini baru penyederhanaan bentuk untuk bagian pembilang. Nah, sekarang untuk penyebutnya gimana? Nah, kita lihat di sini. Berarti untuk penyebutnya itu ada berapa? 2 kalinya kosinus dari setengah 15 derajat tambah 75 derajat dikalikan dengan sinus setengah dari 15 derajat dikurangi dengan 75 derajat. Nah, sebelum kita hitung ya, biar kita nggak terlalu banyak ngitungnya, kamu bisa perhatikan ini ada sin setengah 15 kurangi 75. Nah, yang bawah juga sama. Ya udah tanpa kita harus hitung karena semua angkanya sama dan fungsinya juga sama, bisa kita coret. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat ini ada 2, ini juga ada 2, bisa kita coret. Lalu kalian perhatikan lagi di sini ada sin dibagi dengan cos. Nah, kalian ingat kalau sin dibagi cos itu sama aja dengan tangen. Berarti dari sini kita bisa peroleh negatif dari tangen. Nah, tangen apa? Kita lihat. Ini kan sudutnya sama ya, jadi Ibu cuma hitung sekali doang. Nah, setengah dari 15 tambah 75 berarti sama dengan 90 derajat. Sehingga diperoleh negatif dari tangen 45 derajat. Nah, tangen 45 berapa? Yaitu 1. Udah. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di contoh soal nomor 3 ini, di sini ada bentuk yang beda lagi. Jadi di sini Ibu akan berikan dulu rumusnya untuk bentuk yang bedanya, yaitu kosinus dari A kalau ditambahkan dengan kosinus dari B. Nah, untuk bentuk cos A tambah cos B, ini rumusnya adalah 2 kalinya kosinus setengah dari A tambah B dikali dengan cos setengah dari A dikurangi dengan B. Nah, jadi nanti selain ada rumus tadi, cos untuk pengurangan, lalu ada sin juga, nah sekarang ada cos untuk penjumlahan.
Kalau kalian ingat-ingat, rumus ini ada 4 buah ya. Nah, sekarang kita bahas gimana cara kita mengerjakan contoh soal nomor 3. Nah, kalian ingat, kalau misalkan kita mau mengerjakan soal dalam bentuk jumlah atau selisih fungsi trigono, nah di sini fungsinya itu harus sama. Jadi bolehnya cos tambah cos atau sin tambah sin, atau cos dikurangi cos atau sin dikurangi sin. Nah, tapi yang jadi masalah di contoh soal ini adalah, lihat, fungsinya itu berbeda. Yang satu fungsi cos, yang satunya fungsi sinus. Nah, gimana cara kita mengerjakannya? Nah, berarti kita harus mengubah salah satu fungsinya. Nah, terserah. Kalian mau mengubahnya ke dalam bentuk sinus boleh, dalam bentuk kosinus boleh. Nah, misalkan di sini Ibu akan mengubahnya ke bentuk kosinus. Nah, sehingga kalau mau diubah ke dalam bentuk kosinus, yang diubah itu adalah nih, sinus 9 derajat di atas dan sinus 9 derajat yang di bawah. Nah, gimana cara kita mengubahnya? Nih, Ibu ingetin lagi rumusnya. Sin itu bisa berubah jadi cos, itu kalau kayak gimana? Nah, Ibu ingetin, kita punya sifat cosinus dari 90 derajat. Kalau dikurangi dengan alfa, itu akan menjadi sinus alfa. Nah, jadi di sini Ibu akan menggunakan rumus sudut berelasi. Nah, kita akan gunakan rumus ini. Nah, di sini akan kita peroleh cosinus dari 9 derajat ditambah dengan cosinus dari 90 derajat dikurangi dengan 9 derajat lalu dibagi dengan cosinus dari 9 derajat dikurangi dengan cosinus dari 90 derajat dikurangi dengan 9 derajat. Nah, kita sederhanakan sehingga diperoleh cosinus 9 derajat ditambah dengan cosinus 81 derajat. Nah, lalu di sini dibagi dengan cosinus 9 derajat dikurangi dengan cosinus 81 derajat. Nah, hati-hati pada bentuk ini, biasanya kebanyakan dari kalian langsung mencoretnya karena semua angkanya sama. Tapi ingat, di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangannya, sehingga kita nggak bisa main coret sembarangan. Nah, sehingga di sini Ibu akan ubah dulu bentuk cos A tambah cos B menggunakan rumus yang Ibu bilang tadi, yaitu 2 kalinya cosinus setengah dari 9 ditambah dengan 81 derajat, lalu dikali lagi dengan cosinus dari setengah dari 9 derajat dikurangi dengan 81 derajat. Jangan lupa dibagi dengan negatif 2 kalinya sinus setengah dari 9 derajat lalu ditambah dengan 81 derajat, lalu dikali lagi dengan sinus setengah dari 9 derajat dikurangi 81 derajat. Nah, lalu kita sederhanakan kembali. Ini menjadi 2 kalinya cosinus. Nah, kalian lihat di sini ada 9 derajat ditambah 81 derajat. Berarti menjadi 90 ya. 90 dikali setengah berarti menjadi 45 derajat. Jadi ini adalah cosinus 45 derajat. Lalu di sana ada cosinus dari setengah kalinya 9 dikurangi dengan 81. Berarti 72 ya. Jadi di sini ada cosinus dari negatif 72 dibagi 2. Berarti negatif dari 36 derajat. Nah, lalu jangan lupa dibagi lagi dengan negatif 2 sinus, berarti ini hitungannya sama ya, 45 derajat dikali dengan sinus negatif 36 derajat.
Nah, dari sini kita lanjutkan kembali ke sebelah sini aja. Nah, berarti kalau kita lanjutkan, kamu bisa lihat dulu di sini menjadi 2 kalinya. Kalian ingat kosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Lalu cos dari negatif 36 itu samanya dengan positif kosinus 36 derajat. Nah, sekarang untuk penyebutnya di sini hati-hati. Di sana ada negatif 2, lalu sin 45 itu setengah akar 2, lalu sinus dari negatif 36. Berarti itu sama dengan negatifnya ibu keluarin. Jadi negatif sinus 36 derajat. Nah, di sini kita lihat, kita bisa coret angka-angka yang sama. Di sini ada 2, ibu coret dengan 2, setengah akar 2, ibu coret dengan setengah akar 2. Lalu ini ada minus dikali minus berarti jadi plus, ibu coret. Nah, sehingga hasil akhirnya itu menjadi kotangen, karena cos dibagi sin ya, menjadi kotangen dari 36 derajat. Dan kalian lihat, kotangen 36 derajat ini tidak ada di dalam pilihan gandanya. Berarti kita harus cari akal, gimana mengubah kotangen menjadi yang ada di dalam pilihan jawaban. Nah, kotangen dengan tangen itu berkaitannya dalam sudut berelasi. Nah, sehingga di sini Ibu akan menggunakan sudut berelasi. Rumusnya adalah tangen dari 90 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 36 derajat. Sehingga sama saja ini dengan tangen dari 54 derajat. Nah, ini adalah contoh soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini kalian diminta membuktikan bahwa sinus A tambah sin A tambah 3B ditambah sin A plus 5B ditambah sin A plus 8B itu harus sama dengan 4 kali sinus A tambah 4B cos 3/2B dikali dengan cos 5/2B. Nah, di sini caranya seperti apa? Misalkan langkah awalnya di sini Ibu akan jumlahkan ini aja yang dekat. Nah, kita bagi menjadi 2 buah penjumlahan. Jadi kan ini seolah-olah sudut A-nya, ini seolah-olah sudut B-nya. Nah, ini juga sama, di sini seolah-olah sebagai sudut A, ini juga sebagai sudut B. Nah, jadi langkah awalnya kita akan pecah dulu yang ini ya. Nih, yang sebelah sini yang sin A tambah sin A plus 3B. Berarti kita peroleh menjadi, ingat sin A tambah sin B rumusnya adalah 2 kalinya sinus setengah dari sudut yang pertama yaitu A ditambah dengan sudut yang kedua yaitu A ditambah dengan 3B. Nah, jangan lupa dikali dengan kosinus setengah dari sudut pertama dikurangi dengan sudut yang kedua. Nah, di sini hati-hati harus pakai tanda kurung. Nah, selanjutnya katanya ditambahkan dengan bentuk penjumlahan kedua. Nah, ada lagi berarti yang ini kan sama sin plus sin. Berarti rumusnya adalah 2 kalinya sinus setengah sudut pertama yaitu A tambah 5B lalu ditambah dengan sudut keduanya A tambah 8B dikali lagi dengan kosinus. Nah, dikali lagi di sini dengan kosinus dari sudut pertama yaitu A tambah 5B lalu dikurangi dengan sudut keduanya A ditambah dengan 8B. Nah, setelah kita peroleh ini, kalian perhatikan terlebih dahulu ada sudut-sudut yang habis ketika dijumlahkan atau dikurangi. Contoh di sini ada A dikurangi dengan A habis. Lalu di sini juga sama, ada A dikurangi dengan A juga habis. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 2 kalinya sinus. Nah, ini kan berarti kalau kita jumlahin dia jadi setengah kalinya 2A ditambah dengan 3B
lalu dikali dengan kosinus dari, nah ini hati-hati, ini kan ada kosinus nih, kalau kita kaliin ke dalam berarti jadi negatif 3/2B. Lalu ditambah dengan 2 kalinya sinus. Nah, lihat di sini ada A tambah A, berarti 2A. 2A ditambah dengan 13B. Jadi Ibu gabungin, ini ada 2A ditambah dengan 13B. Lalu dikalikan dengan kosinus, ini tadi ketinggalan setengahnya. Kosinus setengah dari, lihat, ada 5B dikurangi dengan 8B. Berarti jadi kosinus negatif 3/2B. Lalu kalian lihat, di sini kan ada kosinus negatif. Kalian ingat sifat dari kosinus sudut negatif. Itu kan sama aja dengan, ini Ibu gabungin aja ya penulisannya. Jadi 2A tambah 3B/2. Lalu dikali, nah ini hati-hati. Kalau dalam kosinus sudut negatif itu dia tetap menjadi sudut positif. Sehingga bisa Ibu tuliskan jadi 3/2B. Lalu ditambah dengan 2 kalinya sinus. Ini Ibu gabungin jadi 2A tambah 3B/2. Nah, dikali ini juga sama, kosinus 3/2B. Kalian perhatikan di sana ada unsur-unsur yang sejenis. Nah, yang mana yang sama? Yang pertama di sini ada angka 2, lalu ada kosinus 3/2B, lalu ini ada angka 2 dan ada kosinus 3/2B. Sehingga kita akan keluarkan unsur yang samanya, sehingga diperolehlah bentuknya menjadi 2 kalinya kosinus dari 3/2B. Nah, ini kita masukin. Berarti ada bentuk sinus dari 2A tambah 3B/2. Nah, lalu ditambah dengan sinus dari 2A ditambah 13B/2. Ini tadi ada yang ketinggalan angka satunya. Nah, lalu kita bisa lihat ini menjadi 2 kalinya kosinus 3/2B. Ini ada sin A tambah sin B, kita gabungin lagi pakai rumus yang tadi. Berarti menjadi 2 kalinya sinus setengah. Nah, ini kita jumlahin. Jadi ada 2A tambah 3B/2 ditambah dengan 2A tambah 13B/2. Nah, lalu dikalikan dengan kosinus dari setengah. Nah, ini kita kurangi sudutnya. 2A tambah 3B/2, lalu dikurangi dengan 2A tambah 13B/2. Nah, kalian perhatiin juga kayak tadi, di sini ada unsur yang sama yang bisa kita coret. Nah, unsurnya yang mana? Nih, kamu lihat di sini ada 2A/2 dan negatif 2A/2, sehingga bisa Ibu coret. Nah, lalu kita sederhanakan kembali menjadi 2 kalinya kosinus 3/2B dikali dengan 2 kalinya sinus. Nah, kalian lihat ini jumlahin ya. Kalau kita jumlahin berarti ini ada 4A lalu ditambah dengan 16B. Nah, berarti kan atau biar kalian nggak bingung, Ibu tulis dulu aja deh, 4A tambah 16B, ini Ibu bagi 2. Nah, terus dikali dengan kosinus setengah. Nah, ini nyisanya cuman ada berapa? 3B dikurangi dengan 13. Berarti jadi negatif 10B/2. Nah, selanjutnya ini kita lanjutin sederhanain. Jadi 2 kalinya cos 3/2B. Nah, terus kamu lihat di sini ada, sorry ini kurang tanda kurungnya. Nah, di situ ada perkalian lagi 2 kalinya sinus. Ini Ibu buka kurungnya karena semua udah jadi perkalian. 2 sin
Kalian lihat di sini ada 4A tambah 16B dibagi 4 ya, dari 2 kali 2. Berarti menjadi A ditambah dengan 4B. Nah, lalu di sini ada kosinus. Kalian ingat, kalau sudut cos negatif itu dia menjadi positif kembali kan? Nah, ini kalau negatif 10 dibagi 2 itu jadi 5B kan? 5B dikali setengah, berarti jadi 5B per 2. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, ini kan sama aja ya, cuman beda urutan. Nih, ini ada 2 kali 2, cos 3 per 2 udah muncul, A tambah 4B juga udah muncul, 5 per 2B juga udah muncul. Jadi, di sini bisa Ibu simpulkan ya, kesimpulannya terbukti bahwa penjumlahan tadi itu sama aja dengan 4 kalinya sinus dari A tambah 4B dikali dengan kosinus 3 per 2B dikali dengan kosinus 5 per 2B. Nah, ini adalah jenis contoh pembuktian untuk contoh soal nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh soal di sini nih masih lanjut tentang pembuktian. Hanya tingkatan soal nomor 5 ini adalah tingkatan yang lebih sulit dibandingkan keempat soal yang tadi. Jadi Ibu harapkan kalian perhatikan dengan seksama, oke, langkah-langkahnya. Karena nanti bisa saja ada soal lain yang mungkin Ibu berikan dengan konsep yang sama. Jadi maksudnya konsep yang sama itu bukan soalnya kayak gini, mirip, tapi konsep yang dipakainya yang sama. Nah, kita langsung aja bahas. Jadi di sini kita akan membuktikan bentuk penjumlahan fungsi trigono menjadi perkalian. Nah, langkah awalnya di sini untuk lebih gampangnya Ibu mau jumlahin dulu dua buah fungsi. Berarti Ibu jumlahin cos A per 2 ditambah dengan cosinus B per 2. Nah, ini dianggap sebagai sudut pertama, ini kita anggap sebagai sudut kedua. Sehingga tadi bentuknya ingat, kita ubah menjadi 2 kalinya cosinus setengah dari kita jumlahin. Berarti A tambah B per 2. Lalu dikalikan dengan cosinus setengah dari pengurangannya. A dikurangi B per 2. Nah, ini baru dari bentuk penjumlahan dua buah fungsi yang awal. Nah, sekarang yang jadi masalah, kan kita harus munculin ABC kan? AB maksudnya. Nah, tapi di sana cuman ada cos C per 2. Gimana biar dia bisa muncul per 4 juga gitu rumusnya. Nah, jadi di sini kita akan modifikasi bentuknya. Jadi kamu perhatiin si yang cos C per 2 ini. Nah, yang ini kita akan ubah bentuknya ke sebelah sini aja ya. Nih, kamu perhatiin di sini. Tadi di soalnya diketahui, katanya kalau ada sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan pi atau 180 derajat. Nah, lalu untuk memunculkan C-nya sendirian, di sini Ibu tulis berarti C-nya itu sama dengan pi dikurangi dengan A ditambah dengan B. Selanjutnya, C-nya ingin per 2, maka kedua ruas Ibu akan bagi 2. Jadi muncul C per 2 sama dengan Pi-nya juga harus kita bagi 2, lalu A tambah B juga harus kita bagi 2. Nah, setelah itu yang diinginkan adalah cos C per 2, berarti kedua ruas kita pakaiin fungsi cos. Jadi di sini ada cosinus C per 2 sama dengan cosinus dari pi per 2 dikurangi dengan A tambah B per 2. Nah, kayak gini. Nah, lalu kamu ingat, ini kan pi per 2 dikurangi dengan A plus B tak dibagi 2, itu adalah sudut di kuadran 1. Cuman dia pakai 90 derajat atau pi per 2, sehingga bentuk cosnya harus kita ubah menjadi sinus. Nah, sinus dari apa? Si sudut yang tadi, yaitu A ditambah dengan B dibagi dengan 2. Nah, ini adalah bentuk modifikasi dari cosinus C per 2. Kita kasih tanda dulu biar nggak bingung. Nah, ini adalah
hasil modifikasinya. Nah, setelah dapat hasil modifikasinya, langsung kita masukin ke bentuk yang tadi. Jadi di sini dia ditambah dengan sinus dari A ditambah dengan B dibagi dengan 2. Nah, setelah itu gimana? Nah, kamu lihat di sini kan ada setengah dikali dengan A plus B per 2, lalu setengah dikali A min B per 2. Kita kaliin dulu aja. Nah, jadi kita peroleh di sini berarti 2 kalinya kosinus dari A tambah B per 4 Nah, lalu dikali lagi dengan kosinus A dikurangi B per 4. Nah, setelah itu ditambah. Nah, yang ditambahnya ini yang jadi masalah. Gimana caranya kita memunculkan per 4 tapi dari bentuk yang ini A plus B per 2. Tapi kita nggak boleh misalkan Bu ya udah we kaliin setengah gitu. Nah, kalau kita kaliin cuman si sudutnya doang, itu artinya kita mengubah bentuk soal, itu nggak boleh. Nah, jadi sekarang kita cari trik lagi untuk memodifikasi bentuk yang ini. Nih, jadi bentuk yang sebelah sini Ibu akan modifikasi kembali. Nah, caranya kamu ingat-ingat kalau ada bentuk sinus dari A ditambah B dibagi 2, itu kan sama aja nih. Boleh kan Ibu tulis jadi sinus 2 kalinya dari A tambah B per 4. Nah, kalau misalkan kalian bilang, Bu, itu juga kan Ibu kaliin 2. Hati-hati. Tapi di sini ketika Ibu kali 2, lihat di dalamnya di sini jadi 4 gitu. Karena kalau 2 dikali dengan 1/4 kan dia tetap 1/2. Artinya Ibu tidak mengubah soal. Nah, setelah itu, kamu lihat karena ini adalah sinus 2 kalinya dari sebuah sudut, artinya kita ingat, oh berarti ini ada sudut rangkap. Nah, berarti sudut rangkapnya apa? Yaitu kita peroleh bahwa sin dari A ditambah dengan B per 2. Nah, itu sama aja dengan 2 kalinya sinus dari A tambah B per 4. Lalu kita kalikan dengan kosinus dari A tambah B per 4. Nah, maka dari ini sebenarnya konsep-konsep yang telah diajarkan kemarin itu nggak bisa kalian lupain sembarangan. Karena konsepnya yang harus dipegang. Contoh ini tiba-tiba muncul sudut rangkap untuk memodifikasi bentuk langkah pengerjaan. Ini Ibu kasih tanda dulu ya, biar kalian gak bingung. Nah, ini adalah hasil dari modifikasinya. Nah, setelah kita modifikasi, hasil modifikasinya kita tambahin ke sini ya, masukin. Berarti kan di sini 2, lalu dikali dengan sin dari A tambah B per 2, lalu dikali dengan kosinus dari A tambah B per 4. Nah, di sini Ibu tadi ada yang salah, ini bukan per 2, ini per 4 juga. Nah, terus kamu perhatiin, ada unsur yang sama di sana. Yang mana unsur yang samanya, nih ya, kamu lihat. Ini ada, nah berarti di sini kan ada 2 kalinya, cos A plus B per 4. Lalu di sini juga ada 2 kalinya cos A plus B per 4. Kita akan keluarkan alias difaktorin gitu. Jadi di sini Ibu keluarin 2 kalinya kosinus dari A ditambah B per 4 kita keluarin. Nah, sehingga di sini kita kasih kurung yang gede. Sisanya itu berarti tadi ada kosinus dari A dikurangi dengan B per 4. Lalu ditambah
dengan sinus dari A tambah B per 4. Oh ya, kurungnya kurang 1. Di sana ada cos A plus B per 4 ya. Nah, si cos A plus B per 4 ini kan tadi yang diinginkannya cuma ada pi min A, pi min B, pi min C. Jadi ini harus kita ubah lagi. Nah, caranya sini Ibu akan ubah. Kalian lihat dari soal yang diketahuinya, di sana diketahui bahwa A tambah B tambah C sama dengan pi. Berarti A plus B di sini boleh dong kalau Ibu ubah menjadi pi dikurangi dengan C dibagi dengan 4. Sama aja kan? Terus ada lagi. Yang ini tetap menjadi cos A min B. Jadi cosinus A dikurangi B per 4. Selanjutnya kita harus ubah bentuk sinusnya. Karena untuk bisa dijumlahin, ingat fungsinya itu harus sama. Jadi cos sama cos atau sin sama sin. Nah, untuk mengubah sin menjadi cos, kalian ingat-ingat. Dia teh boleh menjadi cos, asalkan di sininya dia menjadi pi per 2. Nah, dikurangi si sudutnya. Sudutnya itu yaitu A ditambah dengan B per 4. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya gimana? Kita samain dulu penyebutnya. Ibu ke atasin dulu. Nah, jadi ini yang pertamanya kita udah dapet, yaitu bentuk 2 kalinya cosinus dari pi dikurangi C per 4. Nah, terus di sini berarti ada cosinus. Ini tetap A dikurangi dengan B per 4. Terus, nah yang ini kita samain penyebutnya menjadi 4. Nah, berarti kalau kita samain penyebutnya jadi per 4, ini tetap cos dulu ya. Di sini berarti jadi 2 pi, lalu dikurangi dengan A tambah B. Nah, kayak gini lah. Nah, sekarang kan udah semuanya sama ya. Berarti di sini udah cos ditambah cos. Nah, artinya boleh kita jumlahin pakai rumus. Jadi yang ini mah tetap aja 2 cos pi dikurangi C per 4. Nah, di sini hati-hati. Cos ditambah cos. Berarti menjadi 2 kali cos setengah. Nah, itu jumlahin. Berarti ada A dikurangi B ditambah dengan 2 pi. Lalu dikurangi A dikurangi B per 4. Ini baru hasil jumlah ya. Jadi hasil jumlah si A min B ini ya. A min B ini Ibu jumlahin dengan 2 pi min A min B. Nah, selanjutnya di sini dikaliin lagi dengan cosinus setengah dari A dikurangi B lalu dikurangi lagi, berarti Ibu langsung ya dikurangi lagi dengan 2 pi lalu ditambah dengan A ditambah B lalu dibagi dengan 4. Nah, setelah ini kita sederhanain. Kamu perhatiin di sana ada unsur yang habis atau enggak. Nih, kalau kita lihat-lihat berarti ini positif A dikurangi A. Nah, lalu udah gitu di sini ada lagi mana? Negatif B lalu ketemu positif B. Udah ya. Nah, setelah semua unsur yang samanya disederhanain, sekarang kita tinggal jumlahin dulu. Ini berarti tetap menjadi 2 kalinya cosinus dari pi dikurangi C per 4.
lalu dikalikan dengan 2 kalinya cos setengah dari jumlahin. Ada 2pi, lalu dikurangi 2b, lalu dibagi dengan 4. Lalu dikali lagi dengan kosinus setengah dari, nah ini berarti ada A tambah A, berarti 2A, lalu dikurangi dengan 2pi, lalu dibagi dengan 4. Nah, terus kamu lihat, di sini kan dua-duanya dikali setengah ya. Nah, kalau dikali setengah, ini bisa kita coret nih. Ini kan ada 2pi, ini ada 2b. Ingat kalau karena di sini pengurangan ya, karena di sini pengurangan bentuknya, kalau kita kaliin setengah, dua-duanya yang harus kita coret ya. Ini juga sama setengah, ini ada 2 min 2pi, ini juga kita coret dua-duanya. Jadi Ibu akan coret di sini, ini, lalu ini juga sama, mana duanya yang kita coret. Sama dua yang ini, sama yang ini. Nah, dari sini udah tinggal dikit lagi. Bentuknya udah hampir kelihatan tuh. Berarti kita peroleh 2 kalinya kosinus dari pi dikurangi c per 4. Terus kita lihat, ini kan udah perkalian nih semua. Udah nggak usah ibu kurungin lagi. Berarti di sini ada 2 kalinya lagi kosinus. Nah, kamu lihat berarti yang ini tinggal pi dikurangi b per 4. Nah, lalu dikali lagi dengan kosinus. Nah, kamu lihat di sini ini menjadi negatif dari pi dikurangi a dibagi 4. Sengaja Ibu giniin bentuknya biar kelihatan bentuk yang diinginkan dari pembuktiannya. Nah, tapi Ibu munculin sudut negatif untuk bentuknya mirip. Nah, cuman kan dalam bentuk kosinus itu setiap kosinus dari sudut negatif itu sama aja dengan sudut positif. Sehingga langsung terbukti deh bahwa pembuktian yang tadi itu memang terbukti sama dengan ini ya, 2 kali 2 berarti kan 4 dikali dengan kosinus dari pi dikurangi a per 4, lalu dikali lagi dengan kosinus pi dikurangi dengan b per 4, lalu dikali lagi dengan kosinus dari pi min c per 4. Nah, inilah cara membuktikan tadi contoh soal tentang pembuktian jika konsepnya dari materi-materi sebelumnya ada. Jadi ini lumayan untuk mengasah daya analisis kalian ya. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Oke, cukup sekian pembahasan contoh soal mengenai jumlah dan selisih fungsi trigonometri kali ini. Jika ada bagian yang membingungkan atau belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan di kolom komentar GC atau kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.